Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan S1 Teknik Elektro Universitas Telkom. Kami akan membahas mengenai MAC address untuk mata kuliah kami, yaitu Sistem Telekomunikasi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Kami dari kelas L4203, ada saya sendiri, yaitu Dana Aulia Pratiwi dengan NIM 1102184089. Teman saya yaitu Muhammad Wafi Mulya Fikri 1102183235 dan Raihan Utama Wicaksana 1102184036. Selanjutnya kami akan membahas mengenai konsep dasar. Apa sih MAC address itu? Kalau kepanjangannya dari MAC address ini merupakan media akses kontrol address, yaitu sebuah alamat fisik atau sebuah antarmuka jaringan yang sifatnya itu unik dan berfungsi sebagai identitas bagi perangkat. Pengertian MAC address ini hampir mirip nih dengan Ethernet card pada komputer atau antarmuka interface pada router atau perangkat lain yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Alamat MAC address ini sudah dibuat oleh Public Network Interface Card atau NIC dan disimpan secara permanen pada read-only memory atau ROM pada perangkat. Jadi MAC address ini adalah sebuah alamat fisik yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Nah, MAC address ini sudah dibuat oleh NIC atau Network Interface Card seperti pada gambar berikut ini. NIC ini digunakan untuk mengakses jaringan dengan cara di broadcast. Nah, pada setiap NIC ini memiliki nomor MAC address sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raihan Utama Wicaksana. Contoh MAC address pada NIC. Di bawahnya itu ada 01/26, /56, /75, /7D, /AB atau 01.226, .256, .275, .27D, .2AB. 6 digit pertama pada MAC address biasanya menandai pabrik pembuat kartu jaringan NIC. Dua belah digit tersebut dikelompokkan menjadi 6, masing-masing 2 digit. Dan setiap kelompok dipisahkan dengan tanda .2 atau tanda strip. Fungsi MAC address. MAC address menjadi identitas bagi perangkat yang membedakannya dari perangkat lain saat berkomunikasi satu sama lain. Dengan kata lain, alamat fisik diberikan agar komputer dan perangkat jaringan bisa saling berkomunikasi, seperti mengirim data melalui jaringan. Karena alamat masing-masing perangkat berbeda dan unik, maka siapa saja yang mengakses sebuah jaringan bisa diidentifikasi. Adapun fungsi lain dari MAC address adalah yang pertama, proses filtering di jaringan wireless. Untuk mencegah orang asing masuk ke sebuah jaringan, router bisa diatur untuk menerima MAC address tertentu saja. Dengan cara ini, jika IP address berubah, misalnya jika seseorang menggunakan alamat IP dinamis, maka MAC address tetap bisa mengidentifikasi perangkat. Filtering atau penyaringan biasanya digunakan untuk membatasi apa saja yang bisa diakses oleh perangkat tersebut. Lalu yang kedua, mengidentifikasi perangkat curian. MAC address juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi jika sebuah perangkat curian terkoneksi ke jaringan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan dan lembaga yang mengharuskan anggotanya menyerahkan MAC address perangkat masing-masing. Sebenarnya MAC address tidak boleh diberikan kepada orang lain, kecuali orang yang berwenang dan dapat mempertanggungjawabkan kerahasiaannya. Lalu yang ketiga, pemulihan data. Alamat fisik perangkat juga bisa digunakan dalam pemulihan data untuk terhubung ke sebuah perangkat wireless. Misalnya adalah pemulihan data menggunakan Diskdrill, sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Clever Files. Aplikasi ini bekerja dengan sistem quickscan atau deep scan, menggunakan metadata yang masih tersedia di dalam sistem file. Lalu yang terakhir, pencarian lokasi geografis. MAC address juga bisa digunakan untuk menemukan lokasi geografis sebuah perangkat
Identitas ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang, seperti kepolisian, untuk menemukan lokasi sebuah perangkat yang terdeteksi terkoneksi ke jaringan. Oke. Kemudian di sini ada perbedaan dari MAC address dan IP address. Untuk IP address bersifat logis, bisa dikonfigurasi secara manual, sedangkan MAC address merupakan alamat fisik dan sudah ditetapkan dari NIC. Lalu, IP address selalu berubah tergantung jaringan, sedangkan MAC address tidak selalu berubah. Kemudian, IP address berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan komunikasi jaringan atau paket, sedangkan MAC address bekerja agar perangkat bisa berkomunikasi melewati router yang ada. Lalu yang terakhir, pada IP address, alamat IP bisa diganti sesuai kebutuhan, sedangkan MAC address bersifat unik dan hanya ada satu-satunya di dunia. MAC address biasanya tidak bisa diubah karena sudah masuk di dalam ROM. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Wafi. Baiklah, selanjutnya adalah cara mengetahui MAC address di perangkat Windows yang kita miliki. Caranya yang pertama adalah tekan Windows berbarengan dengan keyboard R pada keyboard kita, lalu ketik CMD. Nah, pada tampilan command prompt yang nantinya akan muncul, kemudian ketik IP config garis miring all, dan lalu kita tekan enter. Nah, sejumlah label dan nilai akan disajikan pada command prompt kita, dan MAC address biasa terletak pada bagian physical address. Nah, bisa kita lihat pada bagian di bawah ini contoh screenshot command prompt-nya. Nah, di sini kita dapat lihat physical address .2C.FD.A1AD04/00. Nah, di sini yang bagian di lingkaran merah ini adalah merupakan MAC address dari komputer yang kita miliki, perangkat Windows yang kita miliki. Nah, lanjut ke contoh soal. Di sini kita akan memberikan beberapa contoh soal dari MAC address. Contoh soal pertama dari MAC address adalah berapa bit panjang dari MAC address. Nah, mungkin kita akan menjawab dulu soal nomor 1. Nah, perlu kita ketahui bahwa MAC address itu terdiri dari 48 bit hexadecimal address dan terdiri dari 6 byte. Jadi mungkin kita bisa jangan terkecoh ya. Untuk bit dan byte itu berbeda. 1 byte terdiri dari 8 bit. Nah, jadi kalau MAC address ini terdiri dari 6 byte, maka itu sama dengan 48 bit. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebut dan jelaskan perbedaan 3 byte pertama dari MAC address dan 3 byte berikutnya. Nah, di sini kita perhatikan ya bahwa soalnya ini 3 byte. Nah, ini kita bisa melihat jawaban dari nomor 2. Di sini ada contoh screenshot dari MAC address. 3 byte pertama dari MAC address itu disebut juga dengan OUI atau Organizationally Unique Identifier, atau lebih jelasnya merupakan identitas yang diberikan oleh vendor yang mengeluarkan dari nomor MAC address-nya ini. Jadi contohnya ketika kita membeli perangkat dari Dell atau bahkan Acer dan sebagainya macamnya, mereka ini memiliki nomor yang berbeda-beda. Jadi 3 byte pertama ini biasanya menjelaskan tentang vendor ataupun pabrikan pembuat dari MAC address-nya ini. Nah, sedangkan 3 byte selanjutnya itu merupakan unique identifier. Apa unique identifier ini? Jadi itu tuh merupakan nomor unik yang membedakan antar satu MAC address dengan MAC address yang lainnya. Seperti yang disampaikan pada sebelumnya, bahwa MAC address ini hanya ada satu-satunya di dunia. Jadi tidak mungkin bahwa ada MAC address itu yang identik, karena itu nantinya akan terjadi error dan sebagainya macamnya. Jadi untuk MAC address ini antara satu dan lainnya pasti berbeda-beda, dan unique identifier ini biasanya satu MAC address hanya identik dengan MAC address-nya sendiri. Jadi tidak mungkin sama dengan komputer lainnya. Nah, baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dari MAC address. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.